kalau ini kemudian terjadi nantinya dan Gibran datang gitu ya, itu kayak bunuh diri gitu. Jadi ya memang berat bagi Gibran. Kalau nggak datang dia dianggap takut, pengecut gitu ya. Tapi kalau datang dia akan dipermalukan oleh dirinya sendiri. Nggak ada orang berniat untuk mempermalukan Gibran, tapi dia sendirilah yang mempermalukannya oleh sejarah-sejarah yang dibuat oleh paman dan keluarganya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kalau dia janjian itu suka ngebatalin mendadak. Kemarin bilang iya, sekarang batal gitu ya. Dan alasannya kadang-kadang nggak jelas gitu. Pokoknya batal aja. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita absennya Gibran di undangan Muhammadiyah hari ini. Kabarnya gitu ya, Gibran ini nggak bisa hadir katanya. Karena ada alasan pokoknya, gitu ya, pokoknya nggak bisa hadir. Dan bagi saya, kalau sampai misalkan nanti Gibran benar-benar tidak hadir, ini adalah sebuah keputusan yang sangat-sangat berisiko gitu. Karena sebagai orang Islam, sebagai Muslim gitu ya, kita harusnya mengerti bahwa yang namanya undangan, kalau kita bisa menghadirinya, maka sifatnya, maka hukumnya itu menjadi wajib. Wajib kita hadir. Jadi kalau kita mendapatkan undangan dan kemudian nggak hadir karena alasan malas gitu ya, itu salah. Karena datang ke undangan itu wajib gitu. Nah, sekarang tinggal kita uji saja gitu, apakah Gibran akan hadir atau enggak hari ini, ya kita lihat nanti. Tapi kalau sampai enggak hadir, maka dia harus punya alasan yang sangat-sangat kuat dan lebih penting dibandingkan Muhammadiyah. Saya nggak tahu itu acara apa, tapi kira-kira ya harus seperti itu gitu. Karena Muhammadiyah ini tidak bisa diremehkan. Ini adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia selain NU, yang kemudian kalau mereka memberikan satu undangan, itu adalah sebuah undangan yang agung dan terhormat gitu ya. Jadi kalau kemudian nggak hadir, ini alasannya harus jelas, ini harus lebih kuat, harus sangat-sangat fundamental dibandingkan Muhammadiyah gitu. Jadi ya kita lihat saja apa alasannya Gibran, tapi kayaknya nggak akan ada alasan yang bisa disampaikan. Ya paling alasannya deklarasi di tempat lain yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Karena kalau bagi saya hadir di acara Muhammadiyah ini menjadi sangat penting karena ini adalah uji gagasan dan uji isi otak calon pemimpin kita. Jadi kalau kemudian lebih memilih hadir di acara deklarasi yang cuma gini-gini itu ya adalah keputusan yang salah gitu. Tapi dari semalam saya kemudian coba mencari tahu gitu ya. Apa sih yang bikin Gibran nih kayaknya nggak mau datang? Nah kebetulan saya semalam mendengarkan pidato Ketua Umum Muhammadiyah yaitu Bapak Haidar Nasir, dan dari pidatonya ini memang pidato yang sangat-sangat keras sekali gitu ya. Sebenarnya pidatonya bagus, baik, positif dan benar gitu. Tapi di telinga Gibran ini pasti terdengar kurang nyaman, terdengar nggak enak. Karena Pak Haidar Nasir menitipkan agar kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang hadir kemarin gitu ya, agar ke depan tidak ada undang-undang yang diputus dalam tempo yang sangat-sangat singkat sehingga itu tidak mendengarkan suara-suara rakyat, suara NU, Muhammadiyah dan masyarakat umum. Jadi diputuskan begitu saja dalam tempo yang singkat. Lalu setelah itu Pak Haidar Nasir juga menyinggung soal undang-undang yang min haitsu la yahtasib katanya. Min haitsu la yahtasib itu artinya kita nggak tahu ada dari mana gitu, tiba-tiba ada aja. Ya kalau ngelihat dari pesan dan pidato yang disampaikan oleh Pak Haidar Nasir, ini memang jelas sekali mengarah kepada putusan MK gitu ya. Dan itu menjadi tidak baik untuk didengarkan oleh Gibran gitu. Mungkin Gibran kalau dengar telinganya tuh panas tuh. Lalu selanjutnya Pak Haidar Nasir juga berpesan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud kalau nanti menang menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia,
agar tetap tegak lurus di atas konstitusi dan tidak menyalahgunakannya. Jadi dari semua pesan-pesan ini, kalau saya baca, itu jelas menghujam atau nonjokin kubu Prabowo Gibran gitu. Karena ya pesannya mungkin nggak menyebut nama. Mungkin Pak Haidar Nasir juga tidak bermaksud untuk kemudian menghantam Prabowo Gibran. Nggak ada niat seperti itu. Tapi dari pesan-pesan yang disampaikan, itu kerasa gitu. Itu kerasa sekali. Ini mengarah kepada masalah yang ada di MK. Yaitu di mana undang-undang yang kemudian sudah diputuskan oleh DPR dan pemerintah lewat proses yang sangat panjang, tiba-tiba diubah dengan sekelebat, kata Hakim MK yang lain gitu ya. Hanya dalam hitungan detik langsung berubah gitu ya. Di mana Gibran yang sebelumnya nggak bisa maju sebagai cawapres tiba-tiba bisa gitu karena ada paman di MK. Itu yang mungkin menjadi pemahaman saya gitu ya dari pidato Pak Haidar Nasir ini yang diubah dalam tempo yang singkat. Lalu kemudian soal menyalahgunakan konstitusi gitu ya. Ya sama seperti kembali lagi kepada putusan MK. Jadi sekalipun Pak Haidar Nasir tidak punya niat untuk menyindir, tidak ada maksud untuk menyerang atau menyudutkan Prabowo dan Gibran gitu ya. Sekalipun tidak ada niat-niat itu. Tapi dari pidato-pidatonya yang positif itu pasti terdengar negatif di telinganya kubu Prabowo Gibran. Ya karena gimana gitu ya, Gibran ini kalau kita lihat dari beberapa acara sebelumnya gitu kan, dia ini kerap tersinggung atau mukanya itu mendadak asem gitu ya. Padahal nggak ada orang niat menyinggung sebenarnya gitu. Seperti misalkan ketika Pak Mahfud memberikan hadiah ke Najwa Shihab yang memberikan hadiah orang menaiki anak tangga. Jadi yang namanya hidup itu harus naik anak tangga dari satu proses ke proses yang lain nanti kemudian dia bisa menjadi sukses kata Pak Mahfud. Ini adalah sebuah pesan yang positif dan baik dan harusnya bisa kita terima semuanya. Tapi muka Gibran tuh kayak asem, kayak jengkel. Mukanya tuh nggak seneng, nggak happy gitu. Ya karena terasa menyindir dia. Meskipun nggak ada orang yang nyindir. Atau ketika Pak Mahfud memberikan buku yang beliau tulis sendiri dan memang buku beliau gitu ya, biografi ketika beliau menjadi ketua Hakim MK dan diberikan hadiah itu kepada Gibran, itu mukanya Gibran juga kayak kayak bingung dia gitu. Padahal kalau kita yang diberikan buku itu oleh Pak Mahfud, kita pasti senang tuh. Wah, terima kasih Pak. Tapi Gibran tuh mukanya tegang. Ya karena keinget sama Hakim MK, keinget sama pamannya gitu ya. Pamannya dipecat soalnya. Maksudnya bukan dipecat, diberhentikan dari ketua. Jadi Gibran ini mau diberi apapun gitu ya, pesan sepositif apapun, itu semuanya akan terdengar negatif, terdengar tidak menyenangkan. Jadi itulah yang mungkin membuat Gibran jadi takut untuk datang ke acara Muhammadiyah ini gitu. Karena ya kalau kita bicara soal konstitusi, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan konstitusi gitu ya. Kemudian jangan sampai ada undang-undang yang min haitsu la yahtasib, gak tahu dari mana tiba-tiba muncul gitu kan. Itu kan semua mengarah kepada Gibran gitu. Jadi Gibran ini membawa aib yang sangat-sangat luar biasa, negatif seumur hidupnya. Jadi kalau Gibran sampai kalah gitu ya, ini karirnya selesai. Karena orang mau bicara apapun, mau bicara sepositif apapun, akan terdengar negatif oleh dia. Dan dia jadi gampang tersinggung pada akhirnya gitu. Ya karena sejarah soal mengubah undang-undang, melakukan intervensi di MK itu adalah sebuah sejarah yang tidak terbantahkan. Itu sudah ada dalam vonis yang dibacakan oleh MK-MK. Jadi ini bukan lagi perdebatan, ini harus diakui oleh semua orang bahwa ini adalah fakta dan fakta-fakta itu terdengar tidak menyenangkan di mata Gibran. Dan di sisi lain, saya juga memaklumi kalau misalkan Gibran tidak jadi datang di acara Muhammadiyah nantinya gitu, karena panelis-panelis yang akan dihadapi itu tidak sereceh wartawan, tidak bisa dikecoh seperti kelompok wartawan yang harus puas dengan satu jawaban.
panelis itu akan terus bertanya gitu untuk menggali. Kalau wartawan kan nanya kemudian dijawab, udah selesai gitu. Mereka kalaupun ngejar, Gibran bisa pura-pura masuk mobil, tutup gitu ya, langsung pergi, bisa seperti itu. Tapi di acara Forum Muhammadiyah nggak bisa, dia harus duduk dan menjawab setiap pertanyaan. Dan itu menurut saya yang kemudian membuat Gibran kayaknya agak minder atau ketakutan. Karena situasinya, suasananya nampaknya akan jauh-jauh lebih buruk dibandingkan ketika dia hadir di acara Najwa Shihab. Di acara Najwa Shihab aja, baru sebatas tuker-tukeran kado aja, muka dia udah langsung kena mental. Apalagi ini, menghadapi para panelis yang memang punya banyak sekali referensi dan bacaan gitu ya, berpengalaman, dan kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, dan mungkin juga akan menyinggung soal putusan MK dan sejenisnya gitu. Jadi kalau ini kemudian terjadi nantinya dan Gibran datang gitu ya, itu kayak bunuh diri gitu. Jadi ya memang berat bagi Gibran. Kalau nggak datang dia dianggap takut, pengecut gitu ya. Tapi kalau datang dia akan dipermalukan oleh dirinya sendiri. Nggak ada orang berniat untuk mempermalukan Gibran, tapi dia sendirilah yang mempermalukannya oleh sejarah-sejarah yang dibuat oleh paman dan keluarganya. Jadi ya seumur hidup Gibran akan membawa aib besar ini gitu ya, dan dia nampaknya kesulitan untuk lepas dari semua ini. Jadi ya saya nggak tahu bagaimana jalan keluarnya gitu ya. Bagaimanapun Gibran masih muda, cuma jarak 3 tahun lebih tua dari saya gitu. Jadi ya mestinya jalan politik dia panjang. Tapi kalau dengan sejarah mengubah undang-undang lewat intervensi di MK, itu akan memberatkan langkah dia ke depannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.